Halo semua, perkenalkan, nama saya Sofia Karlutipiani. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan rangsangan jurusan Latin atau yang disingkat dengan RBSL dengan menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah membuat contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 4 macam metode perakitan A, B, C, dan D terhadap waktu perakitan dalam menit. Untuk penelitian ini dipilih 4 operator. Dan di sini saya sudah membuat datanya. Dan juga saya sudah menghitung jumlah kolom dan juga jumlah barisnya. Nah, untuk menghitung jumlah kolomnya yaitu menggunakan formulasi sum, kemudian rak dari baris pertama sampai baris keempat pada operator 1, kemudian enter. Begitu juga dengan operator 2 sampai operator 4. Nah, kita tinggal drag aja sampai ke operator 4. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah baris, yaitu operator 1 ditambah dengan operator 2, operator 3, operator 4 pada baris pertama, dan enter. Begitu juga dengan baris kedua, yaitu 8 plus 13 plus 4 plus 10, kemudian enter, sampai dengan baris yang keempat. Kita melakukan hal yang sama. Nah, dan yang ini adalah jumlah dari keseluruhan data yang ada pada tabel ini, yaitu sum dari operator 1, operator 2, operator 3, dan operator 4, kemudian enter. Nah, selanjutnya saya akan menghitung jumlah dan rata pada masing-masing perlakuan, yaitu perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D. Untuk menghitung jumlahnya menggunakan formulasi sum, yaitu kita akan memilih data perlakuan A pada kolom 1, perlakuan A pada kolom 2, perlakuan A pada kolom 3, dan perlakuan A pada kolom 4, kemudian enter. Begitu juga dengan yang perlakuan B, yaitu pada kolom 1 8, pada kolom 2 12, pada kolom 3 4, dan pada kolom 4 yaitu 15. Begitu juga dengan perlakuan C dan perlakuan D. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan jumlah dari masing-masing perlakuan, kita akan menghitung reratanya. Dan untuk mencari nilai reratanya yaitu jumlah untuk perlakuan A dibagi dengan jumlah atau banyaknya perlakuan. Nah, di sini banyaknya perlakuan yaitu ada 4. Jadi, untuk menghitung reratanya yaitu 53 dibagi dengan 4, kemudian enter. Begitu juga untuk perlakuan B dan seterusnya sampai perlakuan D. Nah, untuk mempercepat, kita drag aja sampai di perlakuan D. Selanjutnya, setelah kita menghitung jumlah dan rata dari setiap perlakuan, kita akan menghitung FK atau faktor koreksinya.
untuk menghitung faktor koreksinya yaitu jumlah baris dikuadratkan lalu dibagi dengan perlakuan dikuadratkan. Nah, jumlah barisnya di sini yaitu 189 dikuadratkan lalu dibagi 4. 4 yaitu banyaknya perlakuan lalu dikuadratkan kemudian enter. Setelah kita mendapatkan hasil FK, selanjutnya kita akan menghitung atau mencari sumber keragaman. Di sini ada derajat bebas, kemudian JK, KT, F hitung, dan F tabelnya 5%. Pertama-tama kita akan menghitung debit totalnya. Nah, debit total di sini yaitu 4 dikali 4 dikurang 1. 4 yaitu banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom, kurangi 1 sama dengan 15. Kemudian selanjutnya menghitung DB baris. DB barisnya yaitu 4 dikurang 1. 4 itu banyaknya baris yaitu ada 4, kemudian dikurangi 1. Dan di sini menggunakan formulasi count A, kemudian ambil data dari nomor baris 1 sampai 4, kemudian enter. Begitu juga dengan kolom, DB kolomnya yaitu count A, ambil kolom yang ini, kemudian dikurangi 1, kemudian enter. Selanjutnya perlakuan. Untuk perlakuannya yaitu count A, kemudian perlakuannya yaitu drag yang ini, drag data perlakuan atau A sampai D, kemudian dikurangi 1, kemudian enter. Untuk kawatnya yaitu total dikurangi DB total dikurangi DB baris dikurangi DB kolom dikurang DB perlakuan. Jadi DB gawatnya yaitu 6. Nah, selanjutnya kita akan menghitung JK. Untuk menghitung JK totalnya yaitu menggunakan formulasi sum square seluruh perlakuan dikurangi dengan FK. Nah, seluruh perlakuan dikurangi dengan FK. Jadi kita drag aja perlakuannya yang ada pada tabel, kemudian dikurangi dengan FK, kemudian enter. Selanjutnya menghitung JK baris, yaitu di sini menggunakan formulasi sum square jumlah baris dibagi dengan count baris dikurangi dengan FK, kemudian enter. Lalu untuk kolomnya yaitu sum square jumlah kolom yang ini dibagi dengan count kolom yang di atas, kemudian dikurangi dengan FK. Lalu untuk perlakuannya yaitu sum square terus jumlah perlakuan dibagi dengan 4 dikurangi dengan FK. 4 yaitu banyaknya perlakuan dikurangi dengan FK, kemudian enter. Nah, untuk galatnya yaitu JK total dikurangi dengan JK baris kurang JK kolom dikurangi dengan JK perlakuan. Nah, di sini didapat untuk JK gawatnya yaitu 37. Selanjutnya kita akan menghitung KT. Nah, untuk menghitung KT barisnya yaitu JK baris dibagi dengan DB baris, kemudian enter. Begitu juga dengan KT
KT kolomnya yaitu jika kolom dibagi dengan DB kolom, kemudian enter. Nah, untuk mempercepat atau mempermudah yaitu kita tinggal drag aja sampai di galat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung F hitung. Untuk menghitung F hitungnya yaitu KT baris dibagi dengan KT galat. Nah, di sini untuk F hitungnya, untuk F hitung baris yaitu KT baris dibagi dengan galat, begitu juga dengan F hitung pada kolom, yaitu KT kolom dibagi dengan KT galat. Begitu juga dengan perlakuan. Nah, selanjutnya untuk menghitung F tabelnya yaitu dengan menggunakan formulasi F inverse. Nah, karena di sini F tabelnya 5%, maka untuk distribusi probability-nya yaitu 0,05, kemudian DB baris dan juga DB galat, kemudian enter. Kemudian kita tinggal di drag aja, sampai di perlakuan. Oke, enter. Setelah kita menghitung standar keragamannya, atau setelah kita mencari standar keragamannya, dan di sini kita lihat untuk barisnya yaitu dimutasikan dengan NS atau tidak berpengaruh nyata. Nah, untuk mengetahui keterangan NS atau bintang ini, kita menggunakan formulasi if. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka akan dinotasikan dengan NS. Kemudian jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka akan dinotasikan atau kita garis simbol dengan bintang 1. Nah, di sini karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka di sini secara otomatis dinotasikan dengan NS. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal drag aja. Nah, baik, selanjutnya akan menghitung uji lanjut BNJ. Nah, data ini kita ambil dari data-data yang ini. Nah, sebelum kita menghitung selisihnya, terlebih dahulu kita akan menyebutkan datanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya baru kita akan menghitung selisihnya, yaitu data awal dikurangi data kedua. Begitu juga dengan yang ini, data awal dikurangi data yang ketiga, dan juga data yang awal dikurangi data yang keempat. Selanjutnya, yang ini data kedua dikurangi data yang ketiga, begitu juga dengan yang ini, data kedua dikurangi data yang keempat. Dan yang ini, data yang keempat dikurangi data yang ketiga dikurangi data yang keempat. Nah, selanjutnya, sebelum kita memberikan notasinya, terlebih dahulu kita akan menentukan standar rata dari BNJ. Untuk nilainya, kita peroleh dari tabel BNJ, yaitu diperoleh 4,90.
Dan selanjutnya kita akan menghitung ESY. Untuk menghitung ESY yaitu 40 dikali SGRT dari KT dibagi dengan 4. 4 yaitu banyaknya perlakuan. Kemudian enter. Nah, nilai ESY ini dapat kita gunakan sebagai perbandingan apakah nilai yang ini lebih kecil daripada ESY. Jika lebih kecil, maka akan disimpulkan atau diberi keterangan dengan NS, dan jika lebih besar, maka akan diberi keterangan dengan bintang 1. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menghitung. Jadi di sini sudah terdapat keterangan dari setiap data-datanya, dan di sini menggunakan formulasi if, yaitu jika datanya lebih kecil dari SY, maka akan diberi keterangan dengan NS, dan jika lebih besar, maka akan diberi keterangan bintang, kemudian enter. Nah, sebelumnya saya sudah menghitung atau mencari setiap keterangan dari setiap data-datanya. Nah, di sini datanya sudah mendapatkan keterangan masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan memberikan notasi. Nah, di sini diberi notasi A, kemudian di perlakuan C dimostrasikan dengan B, kemudian di perlakuan D diberi notasi B, dan perlakuan yang ke B diberi notasi C. Nah, kesimpulannya, jadi metode perakitan yang sangat berpengaruh terhadap waktu perakitan yaitu perlakuan A dengan D rata 13,25. Oke, sekian dari saya untuk tutorial RSBL dengan menggunakan Excel. Sekian dan terima kasih.